Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Adinda Labiba Syaida dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Marlian Rostianti Almar. Kami dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke topik pembicaraan kita pada hari ini. Kepada Marlianti, kalau udah mendengar asas-asas pemerintahan, apa sih yang ada di benak atau di pikiran Anti tentang itu? Oke, asas-asas pemerintahan mungkin teman-teman semuanya. Jadi tema kita kali ini itu ada asas pemerintahan. Jadi kalau menurut saya sendiri, asas-asas pemerintahan itu mungkin adalah asas-asas atau asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu seperti apa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, terhormat, dan bebas dari yang namanya kezaliman atau pelanggaran dari peraturan, yang mana tindakan penyalahgunaan wewenang dan juga serta tindakan sewenang-wenang lainnya. Mungkin itu kalau menurut saya. Oke, itu ya. Jadi asas-asas pemerintah itu tuh asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Jadi teman-teman semuanya, sebelum kita masuk kepada inti dari pembahasan kita tentang asas-asas umum pemerintahan, jadi di sini asas-asas umum pemerintahan itu perlu teman-teman ketahui ada terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, jadi teman-teman semuanya, di dalam asas umum pemerintahan itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu menurut AAUPB itu ada terbagi menjadi 13 bagian. Mungkin kepada teman saya Adinda Labiba boleh nih dijelasin apa sih 13 asas itu di dalam asas-asas umum pemerintahan? Oke, terima kasih Anti. Nah teman-teman, jadi di dalam asas-asas pemerintahan itu ada 13 butir asas yang terdapat dalam AAUPB. Yang pertama yaitu asas kepastian hukum, yang kedua asas kepentingan umum, yang ketiga asas keterbukaan, yang keempat asas kebermanfaatan, yang kelima asas ketidakberpihakan, yang keenam asas kecermatan, yang ketujuh asas tidak menyalahgunakan wewenang, yang kedelapan asas pelayanan publik, yang kesembilan asas tertib penyelenggaraan negara, yang kedelapan asas akuntabilitas, yang kesebelas asas proporsionalitas, yang kedua belas asas profesionalitas, dan yang terakhir yaitu asas keadilan. Mungkin itu asas-asas yang terdapat dalam AUPB. Nah, benar sekali teman-teman. Jadi di dalam asas menurut dalam butir AUPB itu ada menjadi 13 bagian. Salah satunya itu mungkin kita ambil salah satu asas, yang mana yang pertama itu ada asas kepastian hukum. Benar kan, Jin? Iya. Nah, kalau menurut Anti sendiri, apa yang Anti pahami tentang asas kepastian hukum ini? Oke, di sini mungkin saya bakalan menjelaskan apa itu asas kepastian hukum, yang mana asas kepastian hukum itu merupakan asas yang menekankan bahwa hukum itu harus jelas dan tidak ambigu, yang mana bagi mereka yang tunduk pada hukum itu sehingga mereka itu mendapatkan dan memahami serta mengikuti peraturan yang berlaku. Mungkin dalam sistem hukum itu kepastian hukum itu sangat penting karena memastikan bahwa hukum yang dapat diterapkan itu secara konsisten dan tidak dapat diterapkan secara sewenang-wenang. Mungkin itu menurut saya. Oke, mungkin teman-teman tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu tentang asas kepastian hukum. Mungkin dari diri Dinda sendiri bisa dicontohkan apa dari contoh dari asas kepastian hukum itu sendiri. Oke, jadi contoh konkret dari asas kepastian hukum adalah adanya hukum tertulis yang dapat diakses oleh semua orang. Misalnya nih, dalam suatu negara terdapat undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negaranya. Undang-undang tersebut haruslah mudah diakses dan dimengerti oleh semua orang tanpa terkecuali. Dengan begitu, setiap individu dapat memahami hak-hak dan kewajibannya secara jelas. Nah, untuk Anti sendiri tentang asas kepastian hukum nih, kira-kira udah berjalan baik belum di negara kita, negara Indonesia ini? Oke, mungkin menurut saya sendiri itu asas kepastian hukum itu sudah berjalan walaupun mungkin belum optimal. Seperti contohnya itu mungkin yang tidak tertulis, mungkinnya tadi kan Adinda sudah menjelaskan tentang hukum yang tertulis. Misalnya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya adanya peraturan tentang lalu lintas, dan itu kan masyarakat di Indonesia itu masih sering melanggar dari asas tersebut. Misalnya ada
lah, yang seharusnya lampu merah itu mereka Terobos. masih sering menerobos gitu. Jadi masih banyak ya warga-warga negara Indonesia ini yang melanggar tentang asas kepastian hukum ini. Ya, terus kan. Walaupun udah ada undang-undangnya ya tentang Iya, lalu betul. lintas. Mungkin kalau untuk tertulisnya ada di beberapa undang-undang yang sudah ditulis di dalam undang-undang tersebut. Oke, tadi kan kita sudah menjelaskan nih apa itu asas kepastian hukum. Nah, mungkin dari Adinda sendiri boleh nih dijelasin apalagi asas-asas umum yang ada dalam pemerintahan. Nah, jadi mungkin contoh dari yang lainnya itu yang akan saya jelaskan tentang asas pelayanan publik. Asas pelayanan publik adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam asas pelayanan publik ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama kepentingan umum, yang kedua yaitu kepastian hukum, yang ketiga kesamaan hak, yang keempat keseimbangan hak dan kewajiban, yang kelima keprofesionalan, yang keenam partisipatif, yang ketujuh persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, dan yang terakhir yaitu keterbukaan. Nah, di dalam asas pelayanan publik ini menurut saya itu belum berjalan maksimal atau belum berjalan baik di Indonesia. Contohnya saja dari yang persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif. Sedangkan kita tahu bahwa misal nih di dalam rumah sakit, asas pelayanan publik ini belum berjalan baik karena pas anti punya BPJS. Ya, ada. Nah, Bunda juga punya, saya juga punya BPJS, dan kalau kita berobat ke rumah sakit pakai BPJS tuh pelayanannya tuh agak kurang gitu. Iya. Kalau kita bayar tuh pasti lebih dicepet gitu proses Ya, lebih didahulukan yang dan umum lebih dari yang menggunakan BPJS gitu kan. Ya, betul sekali. dari situ saja sudah kelihatan bahwa asas pelayanan publik ini belum berjalan baik di negara kita, dan masih banyak yang lain juga seperti kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, partisipatif dan keterbukaan. Nah, mungkin teman-teman semuanya tadi Dinda udah menjelaskan tentang bagaimana sih penggunaan dari asas pelayanan publik ini, seperti contohnya itu dalam persamaan atau perlakuan, yang mana adanya perbandingan atau perbedaan antara pengguna yang menggunakan BPJS dan juga yang termasuk ke dalam golongan umum dan golongan BPJS. Nah, mungkin selanjutnya itu saya bakalan mencontohkan itu bagaimana asas pelayanan publik ini terjalan di misalnya di suatu daerah atau suatu pemerintahan daerah. Misalnya itu kita mengambil contoh ya di misalnya kita ambil contoh di daerah Lampung. Kan kita tahu sendiri kalau di daerah Lampung itu jalan itu rusak banget kan gitu. Nah, yang mana banyak sekali keluhan dari masyarakat seperti jalan rusak dan lain-lain, yang mana mereka tuh sudah mencoba berbicara kepada pemerintahan setempatnya untuk masalah jalan tersebut. Nah, mungkin itu. Tapi tidak segera ditangani. Jadi makanya asas pelayanan publik tentang apa tuh, kepentingan umum ya? Tentang kepentingan umum. Ya, Jadi tentang kepentingan mungkin umum ini. pemerintahan setempat di daerah tersebut itu masih menggunakan kepentingan umum itu tidak untuk daerah tersebut. Mungkin itu. Nah, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas ketidakberpihakan. Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintah dalam menetapkan atau melakukan keputusan serta tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam praktiknya, asas ketidakberpihakan ini memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan serta tidak menimbulkan diskriminasi terhadap siapapun. Dengan demikian, asas ketidakberpihakan berfungsi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan transparan, serta memastikan bahwa kepastian dan tindakan pemerintah mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait. Nah, mungkin tadi Dinda sudah menjelaskan nih apa itu asas ketidakberpihakan. Nah, mungkin di sini aku bakalan nyontohin dari asas ketidakberpihakan tersebut. Nah, mungkin yang dari awal tadi sudah diperlihatkan asas ketidakberpihakan itu ada dalam penggunaan BPJS antara golongan yang menggunakan BPJS dan yang golongan umum. Nah, mungkin selanjutnya itu ada
contoh asas dari ketidakberpihakan itu yang pertama itu ada pengurusan konflik. Mungkin di sini misalnya seorang mediator itu memastikan semua pihak itu kan dalam konflik itu diberi peluang untuk menyuarakan pandangan mereka tanpa memberikan kelebihan kepada pihak manapun. Artinya itu harus adil. Nah, yang kedua itu ada rekrutmen pekerja. Nah, seorang pengurus yang memilih calon pekerja juga harus berdasarkan kelayakan dan kebolehan tanpa mengambil kira faktor seperti agama atau latar belakang dari pelamar kerja tersebut. Yang selanjutnya itu yang ketiga mungkin dalam pembahagian sumber, yang mana misalnya ketua rumah ini memastikan bahwa semua ahli rumah itu mendapatkan bagian yang sama daripada sumber-sumber seperti makanan, uang, atau masa. Nah, yang keempat itu ada penghakiman hakim. Nah, mungkin di sini seorang hakim itu membuat keputusan berdasarkan undang-undang dan bukti tanpa mengambil kiranya itu status sosial atau kewarganegaraan pihak yang terlibat. Nah, yang selanjutnya itu contohnya itu ada pengurusan sumber manusia. Nah, dalam pengurusan sumber manusia ini sebuah syarikat itu memberikan peluang pekerjaan dan pembagi kelebihan kepada pekerja tanpa mengambil kira seperti bangsa, agama, atau Nah, mungkin yang terakhir itu ada pelaksanaan dasar. Nah, di sini dalam sebuah negara itu melaksanakan dasar awam yang mana memberikan manfaat kepada semua rakyatnya tanpa mengira latar dari belakang atau kepercayaan politik mereka. Nah, mungkin itu beberapa contoh dari asas ketidakberpihakan menurut saya. Berarti asas ketidakberpihakan ini memainkan peranan penting dalam memastikan keadilan, kesaksamaan. Nah, mungkin di sini terakhir kita akan menjelaskan tentang apa sih itu asas keterbukaan. Nah, mungkin di sini aku bakalan menjelaskan langsung ya. Jadi asas keterbukaan itu merupakan asas yang mana menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan APBD itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Nah, dalam implementasinya sendiri, mungkin dalam implementasi asas keterbukaan ini, setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan itu tuh harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terbuka. Nah, berarti tidak adanya yang ditutup-tutupi gitu. Nah, sehingga masyarakat sendiri itu memiliki sehingga masyarakat sendiri itu memiliki kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam proses pengelolaan APBD itu. Nah, jadi teman-teman, asas keterbukaan ini juga memastikan bahwa informasi yang diperoleh masyarakat adalah benar, jujur, dan tidak diskriminatif, serta memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPR, asas keterbukaan dibentuk untuk mengakomodir partisipasi publik sehingga produk legislasi dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat itu sendiri. Betul sekali. Nah, untuk contoh-contoh asas keterbukaan itu sendiri, mungkin yang pertama yaitu tentang pemerintahan terbuka. Sebuah kerajaan atau badan kerajaan yang memberikan akses kepada maklumat awam seperti pembelanjaan, dasar, dan keputusan kepada rakyat secara terbuka dan mudah diakses. Nah, contoh selanjutnya yaitu keterbukaan korporat. Syarikat yang mendedahkan maklumat dan relevan tentang operasi mereka kepada pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat secara umum, termasuk laporan kewenangan, etika perniagaan, dan impak alam sekitar. Yang ketiga yaitu kerja berkumpulan terbuka, yaitu organisasi atau kumpulan yang menumpuk budaya keterbukaan di kalangan ahli-ahli pasukan dengan memberikan ruang untuk perbincangan terbuka, penerimaan pendapat yang berbeda, dan perkongsian maklumat secara meluas. Contoh selanjutnya mungkin nanti bisa jelasin. Oke, yang selanjutnya mungkin contoh dari asas keterbukaan itu ada keterbukaan sumber sains. Nah, dalam keterbukaan sumber sains itu penyelidik atau institusi penyelidikan itu yang mendedahkan metodologi penyelidikan itu seperti data dan hasil data itu secara terbuka untuk membolehkan atau penyemakan oleh rekan sejawat dan kemajuan ilmiah yang lebih luas. Makanya itu harus dijadikan oleh sumber keterbukaan. Ya, harus terbuka jadinya. Ya.
Nah, mungkin selanjutnya itu dalam keterbukaan media dan komunikasi. Nah, di dalam keterbukaan media dan komunikasi ini, media massa yang mengamalkan prinsip keterbukaan itu dalam melaporkan berita nih, misalnya dengan menyediakan maklumat yang tepat, menyeluruh, dan kritikal kepada masyarakat tanpa kecenderungan politik atau komersial yang jelas. Gitu. Nah, mungkin aku bakalan ngasih contoh yang terakhir itu ada keterbukaan dalam hubungan antara individu. Nah, misalnya nih individu yang berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam hubungan interpersonal, termasuk perkongsian perasaan, keperluan, dan harapan mereka dengan jelas. Nah, misalnya nih Dinda nih ada pasangan, mungkin Dinda sama pasangannya itu saling terbuka kan. Kalau misalnya udah terbuka itu pasti ada yang namanya miskomunikasi Ya, di dalam sebuah hubungan antara Dinda dan pasangannya gitu. Sebenarnya bukan cuma dengan pasangan, tapi dengan keluarga, dengan teman, dengan apa itu emang harus ada hal yang harus ada keterbukaannya. Mungkin itu juga yang dilakukan oleh pemerintah, yang mana antara pemerintah dan rakyat itu harus mempunyai hubungan yang baik agar tidak adanya miskomunikasi antara pemerintah dan rakyat itu sendiri. Dan itu. Ya, mungkin contoh yang lebih mudahnya itu seperti penjalanan pembuatan tol. Tol itu kan harus ada komunikasi dengan rakyatnya. Jadi sebelum pemerintah membuat tol itu tuh pasti ada keterbukaan antara pemerintah dan rakyat, ya, dan warga negara. Ya, karena bisa kita lihat sendiri, misalnya pengambilan atau pembuatan jalan tol itu biasanya saya tuh pernah melihat di mana pembuatan jalan tol itu mengambil lahan itu dari masyarakat juga gitu. Jadi mereka itu sebagian ada yang mungkin diberikan dana atau pemerintah itu memberikan dana kepada Lahannya lahannya itu dibeli untuk masyarakat itu untuk pembuatan jalan tol gitu. Ya, walaupun kesimpulannya kita tahu ya bahwa asas-asas pemerintahan Indonesia ini masih banyak yang belum berjalan dengan maksimal, walaupun sudah cukup baik berjalannya. Nah, mungkin harapan kita ke depannya semoga asas-asas pemerintahan ini semakin baik berjalan, baik dilakukan oleh pemerintahnya maupun dari pemerintah sendiri ke rakyat gitu ya. ya. Mungkin dari rakyat ini juga bisa membantu untuk asas-asas pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, mungkin teman-teman semuanya bincang-bincang kita pada kali ini sampai di sini. Buat teman-teman semuanya, mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyain ke aku, Adi, dan Dinda, mungkin boleh nih langsung penuhin kolom komentar kita ya. Dan jangan lupa subscribe guys. Dadah. Oke, dadah teman-teman. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.